Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga saat ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifat Abigail, NIM 1054211044319, angkatan 2019, Fakultas Kedokteran Unismu Makassar, perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul diare. Skenarinya sebagai berikut. Anak laki-laki berumur 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut terutama di sekitar pusar, pernah muntah, dan berak encer dan sedikit-sedikit. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal di daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg, suhu 36 derajat Celcius. Berdasarkan skenario tersebut, kami memutuskan bahwa anak tersebut mengidap penyakit enterobiasis. Apa saja yang akan kami bahas pada kali ini yaitu definisi, etiologi, patomekanisme, gejala yang terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dari enterobiasis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi. Apa sih itu enterobiasis? Enterobiasis atau penyakit cacing kremi adalah infeksi usus pada manusia yang disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis. Enterobiasis merupakan infeksi cacing yang terbesar dan sangat luas dibandingkan dengan infeksi cacing lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang erat antara parasit ini dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yaitu etiologi. Apa yang menyebabkan terjadinya enterobiasis? Penyebab terjadinya penyakit enterobiasis adalah cacing Enterobius vermicularis atau dengan nama lain yaitu Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Kemudian patomekanisme. Bagaimana sih proses terjadinya diare akibat enterobiasis? Yang pertama yaitu cacing betina grafit keluar dan turun dari rektum untuk meletakkan telurnya di daerah sekitar perianal. Tangan yang tanpa sengaja menyentuh daerah anus atau tangan yang kurang bersih yang telah digunakan membasuh anus saat buang air besar, kemudian digunakan untuk makan atau memegang makanan dan benda lain. Maka larva telur infektif dari cacing kremi atau Enterobius vermicularis itu menjadi semakin menyebar dan menginfeksi manusia di sekitarnya. Lalu, larva cacing kremi atau Enterobius vermicularis tersebut masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau tangan yang terkontaminasi. Larva atau telur cacing kremi atau Enterobius vermicularis tersebut masuk ke dalam usus manusia dan menetas di dalamnya. Kemudian berkembang menjadi larva dewasa yang dapat bertahan hidup antara 23 bulan di dalam tubuh manusia. Di dalam usus, kepala cacing direkatkan pada mukosa usus. Hal ini dapat menimbulkan peradangan ringan oleh karena perlekatan tersebut. Itu merupakan iritasi mekanis dan akan memberikan gejala klinis seperti nyeri perut atau diare. Berikut gambaran jelas dari proses diare akibat Enterobius vermicularis. Baiklah, kita lanjut ke gejala yang terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Adapun keluhan yang terdapat pada skenario yaitu sakit perut di sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer, dan sedikit-sedikit, tidur tidak nyenyak karena gatal daerah anus, serta nafsu makan yang berkurang. Tujuan anamnesis yaitu sebagai dasar diagnosa. Maka, selain menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum seperti usia dan sebagainya, adapun pertanyaan yang bisa kita tambahkan yaitu, kapan gatal tersebut dialami? Sebagaimana kita ketahui di skenario bahwa anak tersebut sering mengalami gatal di daerah anus. Pertanyaan selanjutnya yaitu, riwayat penyakit anggota keluarga. Kenapa ini penting? Karena jika salah satu anggota keluarganya mengidap gejala yang sama, maka harus ditangani untuk memutuskan rantai penyebaran penyakit enterobiasis ini.
Pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana konsistensi atau frekuensi tinja? Sebagaimana kita ketahui di skenario bahwa anak tersebut sering mengalami diare. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu riwayat makanan. Ya, kita juga harus tahu anak tersebut sebelumnya makan apa, di mana, dan bagaimana. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada skenario ini yaitu suhu tubuh dan berat badan, di mana kita ketahui bahwa suhu tubuh anak tersebut yaitu 37 derajat Celcius, yang dimana suhu tubuh itu termasuk suhu tubuh normal. Kemudian yang kedua itu berat badan. Berdasarkan skenario, berat badan anak tersebut yaitu 13 kg, yang dimana menurut WHO, rata-rata berat badan anak usia 7 tahun yaitu 22 kg. Maka, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mengalami underweight. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan anal swab. Anal swab adalah suatu alat dari batang gelas atau sepata lidah yang pada ujungnya diletakkan scotch adhesive tape. Bila adhesive tape ini ditempelkan di daerah sekitar anus, telur cacing akan menempel pada perekatnya. Kemudian, adhesive tape diletakkan pada kaca benda dan dibubuhi sedikit taulen untuk pemeriksaan mikroskopik. Sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan 3 hari berturut-turut. Yang kedua yaitu pemeriksaan tinja. Tujuannya untuk mengetahui adanya sel epitel, makrofag, eritrosit, leukosit, kristal, sisa makanan, butir lemak, butir karbohidrat, serta tumbuhan atau otot sel ragi, protozoa, telur, dan larva cacing. Berikut contoh pemeriksaan anal swab. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tutup bersama Allah di jalan kebenaran, berlomba-lomba dalam kebaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.